Oke, teman-teman semua ketemu lagi di Bob Merdeka Channel. Buat yang belum kenal, kita kenalan dulu. Saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand keripik pedas Maici. Kemudian juga seorang praktisi di bisnis TNS Internasional. Kebetulan menjadi peringkat kehormatan Bronze Lion. Artinya kapabilitas saya sudah cukup untuk bisa bikin video ini. Oke, video ini cukup sensitif temanya, cukup mungkin kontroversi, saya juga nggak tahu. Karena ada beberapa yang bertanya di sosial media saya, baik lewat Instagram ataupun lewat YouTube, lewat sosial media yang ada pertanyaan bahwa benarkah bisnis MLM itu haram? Ya, karena kan bisnis TNS ini, buat teman-teman yang belum tahu, itu produknya produk herbal, tapi metodenya itu metode network marketing atau memasarkan berbentuk jenjang jaringan, ya, bisnis pemasaran berjenjang gitu ya. Network marketing. Nah, ada pertanyaan, apakah benar bisnis MLM ini haram? Nah, untuk menjawab ini, saya harus menjelaskan satu persatu ya. Karena jawabannya ini bisa benar, bisa tidak benar. Sesuai persepsi masing-masing, sesuai pandangan masing-masing, sesuai paradigma teman-teman akan MLM itu sendiri. Nah, MLM itu sendiri apa sih? MLM itu kan singkatannya multi level marketing. Ya, multi level marketing itu artinya beberapa level, multi namanya juga, beberapa level atau pemasaran berjenjang dari jaringan kita pasarkan ke jaringan kita. Nah, bahasa yang lebih populer di dunianya sebenarnya itu bukan multi level marketing, tapi network marketing. Network marketing artinya kita memarketingkan produk atau memasarkan bisnis, memasarkan produk sama network kita, sama jaringan kita. Nah, jaringan itu kan berarti jaringan yang sudah kita milikin, jaringan pertemanan tentu saja. Jaringan pertemanan itu sekarang sih pemahamannya mudah sekali. Teman-teman punya berapa follower di Instagram, berapa subscriber di YouTube, berapa teman di Facebook, berapa kontak di WhatsApp, ya itu jaringan teman-teman, jaringan pertemanan. Nah, bagaimana caranya jaringan pertemanan ini menjadi pelanggan teman-teman, menjadi network teman-teman di bisnis TNS? Nah, itulah yang disebut network marketing untuk produk TNS ya. Nah, permasalahan muncul, network marketing ini dikategorikan menjadi haram karena persepsi MLM itu sendiri sudah salah. Karena MLM itu pokoknya untungin yang di atas, ongkang-ongkang kaki, apalagi. Ya pokoknya nggak halal lah. Nah, kalau MLM yang tidak benar, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, saya pengen luruskan dulu makanya. Ini cukup panjang nih ya pembahasannya. MLM itu, ya, yang benar itu harus ada produknya. Itu pertama ya. Kalau tidak ada produknya, itu bukan bisnis MLM. Bukan bisnis network marketing, tapi berbau MLM. Nah, banyak MLM ini stigmanya menjadi negatif, menjadi tidak positif, karena MLM ini dikaitkan dengan bisnis money game. Nah, money game ini yang berbahaya. Money game ini bahkan skemanya itu sering disebut skema Ponzi. Ponzi ini yang menemukan skema money game. Money game alias arisan berantai lah, kurang lebih bahasa sederhananya, bahasa Indonesianya. Jadi skema Ponzi adalah orang yang pertama mendapatkan teori ini dan akhirnya dia pasarkan dengan cara yang ya masif ya, dan itu menjadi terkenal skema Ponzi. Pertama kali keluarnya itu Ponzi itu kalau nggak salah dari daerah Uni Soviet ya, dari Rusia. Nanti teman-teman bisa googling ya, Ponzi itu siapa. Pokoknya Ponzi ini yang mencelakakan bisnis MLM lah, yang mencelakakan konsep money game. Nah, kalau money game teman-teman, itu tidak ada produk. Jadi benar-benar hanya putaran uang. Lalu, kalau tidak ada produk, itu benar-benar memainkan uang, namanya juga money game. Artinya, sudah jelas itu ada unsur goror, ada unsur riba, ada unsur judi. Uang kita ambil, diputerin buat apa? Nggak jelas. Produknya apa? Nggak jelas. Produknya jasa. Produknya biasanya cuma kamuflase, entah itu jasa atau itu uang itu sendiri atau currency ya, nilai tukar apa yang saya juga nggak jelas. Biasanya nilai tukar emas dengan uang, dengan currency apa dan sebagainya ya, saya nggak mau sebut lah, pokoknya aneh-aneh lah. Dan itulah akhirnya bisnis MLM disebut haram, padahal yang haram itu money game. Karena kalau MLM yang benar pasti ada produknya. Nah, di kasus saya yang saya jalankan bisnis TNS ini produknya herbal, jelas ya. Jadi ketika teman-teman memasarkan TNS, bergabung di bisnis MLM TNS ya, kita fokusnya adalah produk. Kalsium, zinc, macam-macam ya. Teman-teman bisa lihat video-video saya, ada pembahasannya tentang produk-produk TNS. Jadi ada produknya, jelas. Nah, kalau ada produknya, ya kita berdasarkan
apa penghasilannya itu berdasarkan komisi. Komisinya itu dari mana? Dari penjualan produk, dari omset. Loh, tapi kenapa harus bergabung? Ya iyalah harus bergabung. Kalau nggak bergabung, gimana kita mau menghitung omsetnya? Ya, jadi bergabung itu adalah keanggotaan itu. Kalau di Tians itu cuma 99.000, ya. Satu kali seumur hidup loh 99.000, ya. Jadi 99.000 ini untuk registrasi. Ya, registrasi supaya kita masuk ke dalam sistem supaya semuanya bisa dihitung secara sistem di Tians Mobile Information System namanya, atau ada apps-nya Fisher Tians. Jadi supaya kita bisa memantau, Tians juga bisa memantau, bisa membagikan komisinya secara berkala dari kita menjadi member Tians 99.000 plus belanja produknya untuk mendapatkan komisi, untuk mendapatkan mendapatkan bagian dari kue besar omset Tians di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Ya, kurang lebih gitu ya supaya teman-teman paham. Kenapa sih harus bergabung? Kok MLM nyari-nyari orang, kenapa harus bergabung? Ya memang begitu. Jangankan bisnis MLM ya. Bisnis apapun sebenarnya sekarang sudah banyak sekali terjadi member get member. Ya, misalkan fitness ya. Apapun fitness namanya. Kalau Anda sudah menjadi member fitness, terus Anda ajak satu orang fitness di tempat fitness Anda tersebut ya, di mana Anda fitness di situ gitu, Anda sudah jadi membernya, Anda ajak satu orang, Anda dapat diskon. Nah itu kan produk juga sebenarnya, produk jasa. Nah ini disebut MLM juga sebenarnya kalau misalkan kita mau telaah lebih dalam, karena kan ini berjenjang juga, ada levelingnya, oke? Nah jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan konsep MLM, selama ada produknya jelas, produknya juga kadarnya jelas, kadar halalnya, kadar barangnya, apapun ya. Jadi produknya bisa apapun. Kalau dalam kasus ini Tians, kalau di luar Tians macam-macam. Ada yang MLM produknya kosmetik, ada yang tas, ada yang macam-macam lah. Tapi kalau dalam kategori saya itu produknya herbal, suplemen atau vitamin. Oke, itu ya. Jadi bedakan money game dengan MLM. Nah tapi tetap ada yang kekeh, beberapa ulama, beberapa ustadz. Ya kita juga harus husnuzon, ya harus berbaik sangka sama ustadz-ustadz yang langsung saklek. Pokoknya segala macam bisnis MLM haram. Karena beliau mengeneralisasi MLM itu sama-sama aja dengan money game. Padahal kalau mau bijak, ya kalau kita mau telah lebih dalam, ya money game beda dong dengan MLM. Bahkan ada badan yang mengawasi bisnis MLM itu sendiri di Indonesia, namanya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dari ratusan, ini datanya nih ya, data dari APLI. 500 perusahaan MLM dari 500 perusahaan MLM di Indonesia yang beredar nih, 500, bayangkan 500 itu cuman 50-an, hanya sekitar 50-an yang terdaftar di APLI. Berarti 450 yang lainnya adalah bodong, abal-abal, entah produknya nggak jelas, ya nyerempet ke money game dan sebagainya. Jadi hanya 50. Dari 50-an itu saja cuman sekitar update terakhir itu ada 8 atau 9, saya lupa. 8 sampai 9 itu yang mendapatkan sertifikasi syariah dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi dari Dewan Syariah Nasional, MUI, Majelis Ulama Indonesia loh ini kita bicara. Nah, jadi Tians sendiri itu mendapatkan label syariah itu dari MUI. Bahkan disahkannya langsung waktu itu tahun 2013, kemudian perpanjangannya di 2016 ketika kita upgrading marketing plan-nya itu sama Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika beliau masih menjadi ketua Dewan Syariah Nasional, ketua MUI saat itu ya. Sekarang kan wakil presiden kita, ya terpilih loh ya. Nah, jadi secara faktual, secara data, masa sih kita mau melawan lembaga konstitusional yang jelas, yang saya yakin kita juga harus husnuzon sama MUI bahwa ada loh gitu MLM yang benar, MLM yang syariah, ya kita juga harus husnuzon. Tapi dengan tidak juga kita suuzon sama orang-orang atau ulama-ulama atau orang-orang yang berpendapat, yang berasumsi atau mempunyai persepsi bahwa ya terserah lah pokoknya mah mau MUI bilang ada MLM yang syariah sekalipun, gua mah tetap merdeka, pokoknya mah MLM haram, Tians juga termasuk haram, ya terserah. Ya itu kan persepsi masing-masing. Makanya tadi saya bilang kalau teman-teman tetap kekeh, tetap ya udahlah, mau lihat video ini pun merasa tetap MLM ya haram, mau Tians mau apa ya sudah, karena teman-teman mau mengacu sama ustadz-ustadz yang bilang bahwa apapun MLM-nya itu haram, karena MLM ini bla bla bla, dengan alasan-alasan, dengan dalil, dengan banyak hal yang memang masuk akal buat teman-teman untuk mengikuti saran tersebut, ya udah nggak apa-apa. Tapi
kita pun berhusnuzon sama mereka yang mengatakan haram, artinya mereka pun pengen menyelamatkan umat dari mudorot yang lebih banyak. Mungkin karena MLM tadi yang saya bilang ya, ada ratusan MLM yang tidak mendapatkan sertifikasi syariah dan tidak ada dalam awasan APLI ya, tidak dalam pengawasan APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, otomatis ulama tersebut langsung saklek haram supaya nggak mendekati, supaya tidak kan kalau kita ragu-ragu, kalau kita berada di dalam ranah abu-abu karena kita nggak paham ilmunya, ya udah kita tinggalkan. Dan kalau teman-teman berpikir seperti itu untuk tinggalkan saja, ya udah nggak apa-apa, itu hak teman-teman. Tapi hak kita juga untuk mengikuti para ulama dan para ustadz yang memahami, yang ilmunya cukup untuk memahami ekonomi syariah, yang bisa bilang bahwa ada beberapa MLM yang sesuai dengan syar'i, sesuai dengan hukumnya. Salah satu contohnya, kalau di MUI itu ada 12 diktum yang harus dipenuhi untuk kita mengkategorikan MLM tersebut mendapatkan label syariah. Banyak sekali, teman-teman bisa googling, teman-teman juga bisa langsung cari di dsnmui.org.id ya, teman-teman bisa lihat ya, di situ ada 12 diktum itu apa aja. Nah, salah satu yang paling saya ingat dan paling, ini ternyata nih, salah satu yang banyak MLM itu kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi syariah ya. Alhamdulillah Tiens dapat ya, karena Tiens memenuhi persyaratan tersebut. Satu yang cukup krusial adalah good corporate governance. Good corporate governance itu artinya organisasi si MLM tersebut sebagai sebuah organisasi governance itu artinya kepemerintahan, bukan kepemerintahan dalam artian struktur organisasinya dari atas sampai ke bawah itu semuanya memenuhi hukum syariah. Dari sistem produksinya harus dapat sertifikat halal juga. Nah, ini kan kita dapat sertifikat halal ya untuk produksinya. Itu pertama. Kalau produknya herbal, ya herbalnya harus jelas. Kandungannya, zatnya, kadarnya, bagaimana sistem produksinya itu harus jelas. Nah, MUI itu sendiri sudah cek langsung ke pabrik Tiens di Tianjin. Ketika kita dapat label syariah sudah dicek semuanya. 2013, 2016 seperti apa. Jadi itu ya. Good corporate governance berarti bicara tentang produk. Selain produk, sebenarnya yang paling sulit adalah bicara manajemen. Nah, bicara manajemen ini, alhamdulillah Tiens ketika MUI memberikan label syariah itu memenuhi, luar biasa memenuhinya, karena kita nggak punya hutang. Secara korporatnya itu nggak punya hutang, jadi nggak ada hutang ke luaran sana. Kalau sudah punya hutang, perusahaannya harus dicek hutangnya riba nggak nih, ke bank apa, ke apa dan sebagainya. Nah, itu kalau misalkan hutangnya ada, itu nggak akan keluar label syariah. Jadi diteliti sampai ke level itu, level manajemen. Kemudian ketika menyelenggarakan acara, kan sebelum masa pandemi kita sering bikin acara nih, acara pelatihan, acara bisnis dan sebagainya. Bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana presentasinya? Nah, ada unsur riba nggak di sana? Ada unsur goror nggak di sana? Ada unsur maisir nggak di sana? Ada unsur judi nggak di sana? Itu harus dicek. Nah, alhamdulillah Tiens dari hulu sampai ke hilir, dari sisi produksi ke distribusi ke manajemen, dari kantor ke kantor, dari stokis, dari member ke member, bahkan dari persyaratan ketika mulai join sekalipun, itu sudah ada perjanjiannya ya, yang membereskan, yang memenuhi persyaratan untuk kita mendapatkan sertifikasi syariah. Makanya label Tiens ini mendapatkan alhamdulillah Tiens Syariah dari Majelis Ulama Indonesia. Terus kalau misalkan MUI juga kan sama aja, orang juga bisa salah. Betul. Tapi kalau kita sebagai muslim yang baik, bukankah kita harus husnuzon? Saya aja yang memahami bahwa bisnis MLM Tiens ini halal dan syariah, saya pun memahami dan tidak mau berdebat, tidak mau menjadi konfrontasi buat teman-teman, ustadz-ustadz, ulama-ulama, dan teman-teman yang mengikuti ulama dan ustadz-ustadz tersebut untuk mengatakan bahwa bisnis MLM ini haram. Ya udah, kita juga saling menghargai, teman-teman juga menghargai, karena ranahnya masing-masing, pemahamannya masing-masing, persepsi masing-masing. Bukankah kita bisa bersatu dalam perbedaan? Kalau nggak bisa bersatu dalam perbedaan, nggak beres-beres teman-teman ya. Jangankan ngomongin bisnis MLM lah, ngomongin kunut aja ya. Sholat subuh ada kunut atau enggak itu bisa perang kalau kita nggak menghargai perbedaan ya. Ada yang bilang pakai kunut, ada yang bilang enggak, wah ribut ya, nggak mau ke masjid sana, nggak mau ke masjid ini, wah ribet. Perang. Dan itulah yang mengkhawatirkan, justru muslim menjadi pecah, bangsa Indonesia menjadi pecah gara-gara hal-hal prinsip yang tidak bisa menghargai perbedaan. Dan ya itu yang tadi saya pahami, teman-teman yang mengikuti ustadz-ustadz yang mengatakan bisnis MLM ini haram, ya silahkan saja. Dan saya juga memahaminya husnuzon, karena beliau pasti berpikirnya untuk kemaslahatan umat.
Karena kalau beliau ngomong halal atau syariah atau misalkan bisa, takutnya malah itu dijadikan acuan buat teman-teman yang bermain money game atau MLM yang abal-abal itu untuk leluasa menjalankan bisnisnya. Tapi teman-teman juga yang berpikir bahwa bisnis MLM haram, baiknya tetap husnuzon sama kita-kita yang menjalankan bisnis ini, yang mengacu pada ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa bisnis MLM ini ada yang syariah, bahkan di Indonesia sendiri sudah ada badan yang resminya ya, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di dunianya pun ada beberapa fatwa, teman-teman bisa googling juga bahwa bisnis MLM ini selama mengikuti beberapa syarat tertentu, kita bisa dikategorikan bisnis ini syariah. Yang tadi saya bilang kalau di MUI ada jelas di DSN MUI, Dewan Syariah Nasional, ada 12 diktum yang harus dipenuhi. Dan menurut saya yang paling sulit adalah yang tadi, good corporate governance, di mana dari produksi, distribusi, kantor, sistem, manajemen, keuangannya, finansialnya, itu semuanya halal, syariah, tidak ada hutang, tidak ada riba di sana. Dan itu sulit sekali. Saya pribadi aja menjalankan bisnis konvensional Maichi, masih ada hutang ke supplier, muter dari bulan ke bulan mengelola risiko. Nah kalau Tiens itu nggak ada, bener-bener murni ya, ditelaah semuanya ke manajemen sampai pusat sekalipun, alhamdulillah tidak ada seperti itu, tidak ada hutang. Jadi bener-bener cash flow-nya kuat sekali. Makanya Tiens bisa bertahan di Indonesia, bahkan terus melejit 25 tahun, di dunia, di Indonesia 20 tahun. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Jadi bisnis MLM benarkah haram atau tidak? Jawabannya kembali pada Anda. Kalau saya insya Allah jawabannya seperti itu ya. Saya meyakini bisnis Tiens ini MLM, dan bisnis MLM yang lain ada yang syariah. Teman-teman bisa cek di DSN MUI ya, di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tapi yang haram pun banyak ya, yang money game apalagi banyak banget. Jadi teman-teman harus bijak-bijak memilih bisnis MLM dan pahami lagi bisnis MLM lebih mendalam sama orang-orang yang mengerti tentang bisnis ini ya, bukan sekedar teori tapi praktisi. Salah satunya ya Bob Merdeka Channel ini, karena saya sudah berada di bisnis ini kurang lebih 6 tahun dan akan menggeluti terus sampai kapanpun selama saya dikasih umur panjang. Dan saya memahami, insya Allah saya pun pengen jadi muslim yang baik. Ngapain saya harus menjalankan bisnis yang tidak syariah ya, pertanggungjawabannya dunia akhirat ya. Jadi insya Allah keyakinan yang saya yang saya miliki pun, insya Allah bisnis yang saya jalani di Tiens ini MLM, bisnis MLM ini atau network marketing, insya Allah mendapatkan berkah dari dan ridho dari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Jadi kembali ke persepsinya masing-masing, kita hargai pendapat masing-masing, kita hargai perbedaan. Dan teman-teman juga bisa lihat di YouTube banyak sekali yang berseliweran, ada yang Ustadz A bilang haram, yang ini halal. Ya sudah, teman-teman telah lebih dalam, cari keyakinannya, ambil keputusannya. Kalau teman-teman ragu, abu-abu, tinggalkan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman merasa MUI sudah bisa jadi patokan, sudah bisa jadi acuan, kemudian apalagi ada ulama-ulama yang mengatakan ini halal dan syariah, teman-teman bisa melangkah untuk menjalankan bisnis Tiens ini. Dan teman-teman juga bisa memahami, saya menjalankan bisnis Tiens ini kalau ada unsur riba, ada unsur tipu menipu, kan biasanya gitu ya. Wah, MLM mah tipu-tipu, ongkang-ongkang kaki dan sebagainya. Reputasi saya sebagai pebisnis, sebagai pengusaha pemilik brand Maichi, dan saya sudah bisnis belasan tahun, itu bakal hancur gara-gara saya nipu satu orang aja. Satu orang. Ya, apalagi kalau ratusan orang, ribuan orang, ya. Jadi, selama 6 tahun ini saya sudah punya ribuan downline, kurang lebih sekarang saya sudah punya 6.000 downline. Dan masih terus bertumbuh, ya tidak ada yang merasa terzolimi insya Allah ya. Dan saya juga pengen menepis buat orang-orang yang memahami bahwa bisnis MLM ini haram dan ya riba dan sebagainya, ongkang-ongkang kaki. Enggak, saya 6 tahun dan leader-leader yang lain, para pebisnis MLM yang syariah ya termasuk Tiens, itu berjibaku luar biasa untuk membangun bisnis ini, untuk membangun jaringan, untuk mengedukasi. Apalagi ada serangan-serangan bahwa ini haram dan sebagainya, itu tidak mudah teman-teman. Ongkang-ongkang kaki dari mana? Kita tuh benar-benar berjibaku di lapangan, ya baik secara online maupun offline. Sekarang banyaknya lewat online karena masa pandemi, itu luar biasa sekali ya tantangannya. Jadi tidak mudah untuk sampai ke level punya penghasilan ratusan juta, puluhan juta, bahkan miliaran untuk passive income dari bisnis MLM Tiens. Tidak mudah. Jadi capek lagi ya, sok aja cobain ya. Kalau daripada komentar, cobain terjun ke dalamnya,
Gak mudah, emang enak-enak aja ongkang-ongkang kaki. Enggak lah, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh proses untuk sampai di level dimana seolah ongkang-ongkang kaki. Teman-teman, banyak orang melihat, wow itu enak banget yang bisa MLM, dia ongkang-ongkang kaki ya, domain-domainnya aja suruh diperah, kerja, jualan. Enggak lah. Bertahun-tahun saya mengedukasi mereka. Bahkan sekarang saya sudah punya ribuan downline aja, ribuan downline itu masih saya urus. Untuk meetingnya, untuk pengembangan dirinya, untuk omset penjualannya dan sebagainya, tetap ada yang harus dilakukan. Nggak bener-bener ongkang-ongkang kaki, enggak ya. Jadi tidak sepicik itulah ya, jangan sepicik itulah untuk memahami bahwa orang-orang yang sukses di MLM itu ongkang-ongkang kaki. Enggak, butuh waktu, butuh proses. Gila-gilaan, bahkan kita bermain kuantitas luar biasa, kita presentasi sudah sampai ke level ribuan kali ya untuk sampai di level ini. Jadi butuh perjuangan teman-teman, dan saya yakin kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Teman-teman juga mau kerja keras di profesi masing-masing, di bisnis masing-masing, ya sama, pasti kerja keras juga. Di bisnis MLM pun kerja keras, nggak ada kerja nyantai, nggak ada, butuh perjuangan teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan teman-teman bijak ya memahami bisnis MLM ini ya. Dan keputusannya ada teman-teman masing-masing, apakah bisnis MLM ini kategorinya haram atau halal, riba atau syariah. Saya sudah kemukakan pendapatnya, sudah buka-bukaan, tinggal keputusannya di teman-teman. Oke, sekian dari saya, ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.